Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah Agustus 2026 ya. Oke, reading kali ini secara umum menjadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 5 pedang, terus Queen of Wands, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, 3 koin, The Lovers, Knight of Cups, The Star, dan kartu Wheel of Fortune ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Oke, metodenya kali ini past, present, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 5 pedang, Queen of Wands, dan Page of Pentacles. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Oke, kartu 5 pedang melambangkan sebuah masalah kecil ya, ataupun kesulitan kecil nih. Jadi ceritanya Aquarius sekitar bulan Juli kemarin ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang lagi fokus banget untuk menyelesaikan sebuah masalah kecil dalam kehidupan kalian ya. Mungkin ada sebuah masalah yang perlu dihadapi dan diselesaikan satu persatu. Jadi coba untuk lebih bersabar di sini ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, mungkin lagi mencoba menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah mengenai keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya, sekitar bulan Juli. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu si Ratu Tongkat ya. Jadi sertanya sekitar bulan Juli ada semangat tinggi juga ya, motivasi besar nih. Untuk apa? Untuk mengejar ambisi dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi hatimu lagi merasa ambisius ya sekitar bulan Juli. Misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mengejar impian dan target masing-masing intinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Pentacles. Jadi sekitar bulan Juli ada upaya juga untuk melakukan proses belajar ulang ya. Ada suatu hal gitu yang perlu dipelajari lebih lanjut sebelum bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan, mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil ke depannya, dan lain-lain ya. Dan tidak menutup kemungkinan memang ada juga yang pernah mendapatkan ya semacam kabar baik sekitar bulan Juli yang lalu. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Kartunya Ace of Pentacles, 3 koin, dan The Lovers ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini. Oke, jadi sekitar bulan Agustus nanti pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi pekerjaan dan keuangan. Ya, misalnya mungkin lagi sibuk bekerja, mencari uang ya. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target dalam segi pekerjaan dan keuangan tentunya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi sepanjang bulan Agustus ya, ada upaya juga untuk terus membangun kehidupan kalian menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun kembali Aquarius. Bahkan mungkin ada juga yang lagi belajar ya untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini ya. 3 koin. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Lovers yang melambangkan pilihan dan keputusan. Jadi sekitar bulan Agustus memang ada juga yang akan mencoba untuk menentukan sebuah pilihan ataupun keputusan penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa pilihanmu, apa keputusanmu nantinya ya, The Lovers. Oke, sekarang kita lihat energimu selama 2 bulan ke depan. Mungkin akan terjadi 2 bulan ya setelah Agustus tentunya. Oke, kartunya Knight of Cups, The Star, dan Wheel of Fortune. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, jadi bisa dikatakan sepanjang 2 bulan ke depan pikiranmu akan mencoba untuk mengejar sebuah tujuan baru ya, sambil tetap mempergunakan intuisimu kembali. Knight of Cups. Jadi kira-kira apa targetmu Aquarius? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, keuangan, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain nantinya ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Star yang melambangkan sebuah harapan baru ya. Jadi bisa dikatakan selama 2 bulan ke depan ya, ada harapan baru juga yang akan kamu kejar dengan lebih optimis kembali. Jadi kira-kira apa yang kamu harapkan selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahannya. Jadi sepanjang 2 bulan ke depan ada perubahan besar juga yang mesti dikerjakan nantinya. Nah, jadi kira-kira perubahan apa itu? Bagian lain jangan lupa, kartu ini juga melambangkan roda keberuntungan kan. Jadi cukup bagus energinya ya. Jadi mungkin ada juga yang justru akan menikmati semacam keberuntungan baru sekitar 2 bulan yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke.
Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 9 tongkat ya. Jadi ceritanya sekitar bulan Juli memang ada upaya untuk bertahan dan berjuang. Mungkin lagi berjuang gitu ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan semua masalah kecil tadi, 5 pedang dalam kehidupan kalian. Jadi coba untuk lebih bersabar di sini ya. Misalnya mungkin lagi berjuang untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, mungkin masalah cinta dengan seorang, mungkin masalah mengenai keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya. 5 pedang. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu di Emperor yang melambangkan bentuk kendali ya. Jadi ada semangat tinggi tadi kan, si Ratu Tongkat. Untuk apa? Untuk mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang mesti diatur kembali ya, sekitar bulan Juli yang lalu. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu 2 pedang yang melambangkan bentuk keraguan-raguan ya. Jadi sekitar bulan Juli memang hatimu pernah merasa ragu-ragu, Aquarius. Ragu-ragu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, ragu-ragu untuk mendekati seorang, untuk mengejar target, dan lain-lain. Dan semuanya itu perlu dipelajari ulang kembali, Page of Pentacles tadi. Jadi gunakan waktu sejenak untuk mempelajari keadaan ya, situasi yang sedang terjadi sebelum mengambil langkah dan keputusan. Ini sudah kamu alami, Aquarius, sekitar bulan Juli yang lalu ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Agustus. Yang pertama ada kartu 4 pedang. Jadi sepanjang bulan Agustus ya, pikiranmu akan tertuju kembali ke dalam segi pekerjaan dan keuangan, dan semuanya itu perlu dipikirkan secara mendalam. 4 pedang ya. Jadi gunakan waktu sejenak untuk mengatur ulang langkah dan strategimu sebelum mengejar target ya dalam segi pekerjaan dan keuangan di sini ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu Queen of Wands lagi, si Ratu Tongkat. Jadi bisa dikatakan ya ada semangat tinggi juga. Untuk apa? Untuk terus membangun kehidupan kalian tadi, 3 koin ke arah yang lebih baik. Jadi kira-kira apa yang mesti dibangun kembali, Aquarius ya. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu The World. Jadi sepertinya memang ada pilihan baru, keputusan baru yang akan kamu tentukan ketika merampungkan sebuah urusan penting. Jadi kira-kira urusan apa gitu ya yang mesti dirampungkan sepanjang bulan Agustus nanti ya. Oke. Sekarang kita lihat energimu selama 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu 3 tongkat yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi bisa dikatakan ada upaya untuk lebih kerja keras ekstra di sini, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan baru tadi kan, Knight of Cups, sambil mempergunakan intuisimu. Jadi kira-kira apa tujuanmu ya selama 2 bulan ke depan. Oke. Di bawahnya lihat ada kartu 3 cawan. Jadi memang ada harapan baru yang akan kamu kejar ya. Mungkin yang berkaitan langsung dengan segi hubungan di sini. Misalnya mungkin ada yang lagi punya harapan ya untuk mendekati seorang, harapan untuk memperbaiki hubungan ataupun menjaga hubungan dengan mereka nantinya. 3 cawan. Oke. Dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hangman yang melambangkan proses penantian ya. Jadi sepertinya memang ada suatu hal gitu ya, sebuah kabar berita baru yang sedang kamu nantikan sebelum bisa melakukan perubahan besar di sini, Wheel of Fortune. Jadi bagi kamu yang ingin melakukan perubahan besar nantinya, pelan-pelan saja, silakan kumpulkan dulu ya semua bukti, informasi, kejelasan yang kamu butuhkan, The Hangman, sebelum bergerak maju ke depan nantinya ya. Oke, teman-teman. Oke, segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.